Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 15 akan menjelaskan apa itu rantai nilai dan juga manajemen operasi. Apa sih pengertian manajemen operasi itu? Manajemen operasi merupakan serangkaian proses dalam menciptakan barang, jasa, atau kegiatan yang mengubah bentuk dengan menciptakan atau menambah manfaat suatu barang atau jasa yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, serta berusaha untuk menyeimbangkan biaya dengan pendapatan untuk mencapai laba operasi yang lebih tinggi. Fungsi manajemen operasi. Manajemen operasi memiliki 7 fungsi, yaitu keuangan, strategi, operasi, desain produk, manajemen rantai pasokan, mengelola kualitas, dan juga perkiraan permintaan. Selanjutnya, kita membahas mengenai rantai nilai. Apa sih definisi rantai nilai itu? Rantai nilai atau value chain adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk menghasilkan produk atau jasa. Konsep ini dipopulerkan oleh Michael Porter pada buku Competitive Advantage, Reaching and Sustaining Superior Performance pada tahun 1985. Menurut konsep ini, kegiatan perusahaan dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu kegiatan utama atau primary activity dan juga kegiatan pendukung atau support activity. Kegiatan utama dibagi menjadi 5, yaitu inbound logistik. Inbound logistik adalah kegiatan yang terkait dengan penerimaan, penyimpanan, dan mendistribusikan input barang atau jasa. Yang kedua ada operations. Operations adalah aktivitas yang terkait dengan pengolahan input menjadi barang atau jasa. Yang ketiga ada outbound logistik. Outbound logistik adalah aktivitas yang terkait dengan mengumpulkan, menyimpan, dan mendistribusikan barang atau jasa yang dihasilkan. Yang keempat ada marketing and sales. Marketing and sales adalah aktivitas yang berkaitan dengan bagaimana para pelanggan itu bisa membeli barang dan bagaimana mempengaruhi mereka untuk membeli. Yang kelima ada service atau layanan. Service atau layanan adalah aktivitas yang berkaitan dengan menyediakan layanan untuk meningkatkan atau menjaga nilai dari barang atau jasa yang akan dihasilkan. Kegiatan pendukung dibagi menjadi 4, yaitu procurement. Procurement adalah bagian yang menjalankan fungsi sebagai pembelian atau pengadaan input atau bahan baku ke perusahaan. Yang kedua ada teknologi development. Teknologi development adalah skill atau keahlian, prosedur, atau teknologi yang dilekatkan ke dalam proses-proses yang dimaksudkan untuk meningkatkan barang, layanan, dan atau proses. Yang ketiga ada human resource management. Human resource management adalah aktivitas yang berfungsi dalam rekrutan, penyewaan, pelatihan, dan juga pengembangan tenaga kerja atau karyawan. Yang keempat ada firm infrastructure. Firm infrastructure adalah aktivitas yang memberikan dukungan ke seluruh rantai nilai. Contohnya itu urusan atau bagian umum, perencanaan, keuangan, legal atau hukum atau lawyer, urusan yang berkaitan dengan pemerintah,
dan juga manajemen yang berkualitas. Berikut adalah beberapa pengertian dari value chain. Yang pertama itu menurut Womack, Jones, dan kawan-kawan. Menurut Womack, Jones, dan kawan-kawan mendefinisikan value chain analysis atau VCA sebagai berikut. Yang artinya, teknik yang banyak diterapkan di bidang manajemen operasi, rekayasa proses, dan manajemen rantai pasokan untuk analisis dan peningkatan pemanfaatan sumber daya dan aliran produk selanjutnya dalam proses manufaktur. Yang kedua itu menurut Cheng dan Govindarrajan. Menurut Cheng dan Govindarrajan, value chain analysis atau VCA merupakan alat untuk memahami rantai nilai yang membentuk suatu 5 produk. Rantai nilai ini berasal dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan, mulai dari bahan baku sampai dengan ke tangan konsumen, termasuk juga pelayanan purna jual. Yang ketiga itu menurut Porter. Porter menjelaskan, analisis value chain merupakan alat analisis strategik yang digunakan untuk memahami secara lebih baik terhadap keunggulan kompetitif, untuk mengidentifikasi di mana value pelanggan dapat ditingkatkan atau penurunan biaya, dan juga untuk memahami secara lebih baik bagaimana hubungan perusahaan dengan para pemasok atau supplier, pelanggan, dan juga perusahaan lain dalam industri. Tujuan rantai nilai. Rantai nilai ini memiliki tujuan, yaitu untuk mengidentifikasi tahap-tahap value untuk pelanggan atau untuk menurunkan biaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Budiman. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang tahap analisis rantai nilai. 1. Mengidentifikasi aktivitas value chain perusahaan. Mengidentifikasi aktivitas value chain yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam proses desain, pemanufakturan, dan pelayanan kepada pelanggan. 2. Mengidentifikasi cost driver. Mengidentifikasi cost driver pada setiap aktivitas nilai. Cost driver merupakan faktor yang mengubah jumlah biaya total. Oleh karena itu, tujuan pada tahap ini adalah mengidentifikasikan aktivitas di mana perusahaan mempunyai keunggulan biaya baik saat ini maupun keunggulan biaya potensial. 3. Mengembangkan keunggulan kompetitif. Mengurangi biaya atau menambah nilai. Perusahaan menentukan sifat keunggulan kompetitif potensial dan saat ini dengan mempelajari aktivitas, nilai, dan cost driver yang diidentifikasikan di atas. Menurut Michael E. Porter yang dikutip dalam buku Haryadi Bambang 2003 P49, pola umum peta persaingan dalam pasar melibatkan 5 kekuatan yang masing-masing saling menekan untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Kekuatan-kekuatan tersebut berasal dari 5 kekuatan persaingan dalam industri, yaitu A. Ancaman pendatang baru. B. Daya tawar pelanggan. C. Daya tawar pemasok. D. Ancaman produk atau jasa substitusi. E. Persaingan di antara kontestan yang ada. Sekian pembahasan dari kelompok 15 tentang animasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.